Pernah nggak kamu nemu konten yang bikin amarahmu naik, tapi nggak tahu kenapa? Satu video, satu postingan, dan satu komentar, kalau kamu tidak tahu cara membacanya, itu bisa jadi pintu masuk radikalisasi. Hai, selamat datang di video edukasi kami. Hari ini kita akan belajar mengenali propaganda radikalisasi di media sosial sebelum terlambat. Ngomong-ngomong soal radikalisasi, apa sih radikalisasi itu? Radikalisasi adalah proses bertahap di mana seseorang mengalami perubahan pandangan dari moderat ke keyakinan ekstrim yang dapat mengakibatkan tindakan kekerasan. Menurut Aminuddin Sutrisno dan Yoga Nugroho dalam jurnal Humaniora 2023, media sosial berperan besar dalam proses radikalisasi karena algoritma platform menciptakan echo chamber atau ruang di mana seseorang hanya terpapar pandangan sejalan hingga menjadi semakin ekstrim. Nah, artinya radikalisasi bukan hanya dari pertemuan fisik saja, tetapi bisa dari layar HP kamu sendiri. Lalu, bagaimana radikalisasi itu bisa terjadi? Para ahli telah memetakannya secara ilmiah. Ruglatsky mengembangkan model 3N, need, naratif, dan network. Pertama, need. Seseorang merasa kehilangan makna hidup atau martabat dirinya. Kedua, naratif. Ia menemukan cerita atau ideologi yang menawarkan jawaban atas kesulitannya. Ketiga, network. Ia bergabung dengan kelompok yang memperkuat keyakinan ekstrim itu. Proses ini tidak terjadi dalam satu malam saja, bisa berminggu bahkan berbulan-bulan. Dan di era digital, prosesnya justru semakin cepat. Kadang menggambarkannya seperti tangga sempit, semakin naik, semakin sedikit untuk keluar. Dan di puncaknya, seseorang menerima kekerasan sebagai solusi. Penting untuk dipahami, tidak ada satu profil tunggal teroris. Radikalisasi bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pada mahasiswa yang sedang mencari identitas. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kelompok radikal itu merekrut dan mempengaruhi seseorang lewat media sosial? Jadi, mereka itu menggunakan teknik propaganda yang sangat terstruktur. Berdasarkan analisis dari Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwan Tunggadewi 2024, ada 5 teknik propaganda radikal yang sering digunakan. Yang pertama, black and white thinking. Jadi, di black and white thinking itu, dunia itu hanya dibagi menjadi dua, kita yang benar dan mereka yang salah. Yang kedua, emotional manipulation, menggunakan kemarahan, rasa takut, atau empati secara berlebihan untuk melumpuhkan kemampuan berpikir kritis seseorang. Yang ketiga, false certainty. Jadi, opini dan tafsiran disajikan seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak, tanpa memberi ruang bagi sudut pandang lain. Yang keempat, dehumanization. Jadi, kelompok lain itu dianggap sebagai sekelompok yang tidak manusiawi, tidak layak dihormati, atau bahkan harus disingkirkan. 5. Urgency and fear, menciptakan rasa darurat. Jika kamu tidak bertindak sekarang, semuanya akan hancur. Hal tersebut menunjukkan seolah-olah ini memaksa seseorang bertindak sebelum berpikir. Jadi, pernahkah kamu melihat konten seperti itu di media sosialmu? Kalau iya, itu adalah teknik propaganda yang terancam. Lalu, bagaimana kita melindungi diri? Jawabannya, literasi digital. Menurut Sharon, Widrawanto, dan Agustin, literasi digital adalah kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dan bertanggung jawab. Ini bukan soal seberapa canggih gadgetmu, tapi seberapa cerdas kamu memproses informasi yang masuk. Dan berdasarkan survei indeks literasi digital Kominfo 2023 hingga 2024, skor rata-rata literasi digital Indonesia masih berada di angka 3,65 dari 5. Artinya kita masih rentan. Pertama, kenali. Pelajari ciri konten radikalisasi dan teknik propaganda. Tingkat kedua, evaluasi. Selalu cek sumber informasi dan jangan terpaku pada satu sumber saja. Teknik ketiga, tolak. Jangan like, share, dan komentari konten pemecah belah. Teknik keempat, counter narasi. Aktif sebarkan konten toleransi, perdamaian, dan persatuan. Teknik kelima, laporkan. Gunakan fitur report di platform atau hubungi BNPB. Kelima langkah ini, mulailah dari hari ini, dari gadgetmu. Sebagai mahasiswa di era digital, kita bukan hanya sebagai konsumen informasi, kita adalah penentu arah narasi bangsa. Riset dari Jurnal Pendidikan IPS tahun 2024 menemukan bahwa generasi muda dengan civic knowledge yang kuat, pemahaman tentang demokrasi, HAM, dan nilai kebangsaan memiliki ketahanan ideologis yang jauh lebih tinggi tentang propaganda ekstrim. Program kontra narasi digital yang melibatkan mahasiswa seperti Duta BNPB terbukti efektif menciptakan ruang diskusi positif di media sosial.
kamu tidak perlu menunggu menjadi orang tokoh besar untuk berdampak, mulai dari lingkungan terkecilmu, seperti grup WhatsApp, feed Instagram, dan kelas perkuliahan. Propaganda radikal tidak hanya datang dengan label peringatan, ia hadir dalam bentuk konten yang tampak meyakinkan, emosional, dan mendesak. Tapi kini kamu tahu cara membacanya. Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu scroll media sosial, tanyakan apakah ini black and white thinking, apakah ini hanya manipulasi emosiku, dan apakah ini sumbernya bisa dipercaya. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dari video ini kita belajar bahwa propaganda radikal di media sosial bisa muncul secara halus melalui manipulasi emosi, informasi yang menyesatkan, hingga ajakan yang memecah belah. Karena itu penting bagi kita sebagai generasi muda untuk memiliki literasi digital, berpikir kritis, hingga tidak mudah percaya dengan konten yang belum jelas kebenarannya. Sebagai mahasiswa dan juga pengguna media sosial, kita memiliki peran penting untuk menjaga persatuan, menyebarkan pesan positif, dan menjadi bagian dari kontra narasi terhadap paham radikal di ruang digital. Mulailah dari hal sederhana, kenali, evaluasi, tolak, dan laporkan konten yang mengandung propaganda ekstrim. Karena masa depan Indonesia juga ditentukan oleh bagaimana kita menggunakan media sosial hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.